Setelah tahu pertama kali itu Mbak, tahu pertama kali dicek lab itu hasilnya azoospermia, rasanya gimana Mbak? Yo, rasanya itu hancur, rasa apa? Rasa detak jantung tuh berhenti, hilang semua harapan. Ya namanya kita manusia kan, pengen lah namanya bikin apa ada anak, ada keturunan seperti itu. Assalamualaikum, salam sejahtera ayah bunda pejuang garis 2. Ini kami lagi di Palembang ya bun ya, Sumatera Selatan. Tepatnya di Hotel Oyo Roris bun, di Jalan Sukarame kalau nggak salah ya. Iya. Sukarame ya. Ya kami udah beberapa kali kesini ya kalau ada terapi ya. Nah kemudian ini tanggal 15 Mei 2022. Rute berikutnya itu ke Surabaya dan ke Kalimantan serta Sulawesi ya bun ya. Nah ayo yang dari daerah tersebut ya silakan mendaftar masuk ke www.rumahsehatbuana.com. Nah ini pasien dari daerah mana Mbak? Moraenim ya. Iya, Moraenim. Moraenim. Nah kemudian ini beliau ini kita wawancarai beliau karena berhasil ditemukan bibit sperma padahal dengan kasus azoospermia ya. Kita nggak usah nanya nama lah ya, nggak penting namanya karena wajah juga nanti diprivasikan. Nah ini sudah berapa lama pernikahan Mbak? Sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya, berarti 4 tahun lebih ya. Kemudian kalau Mbak sendiri pekerjaannya sekarang apa Mbak? Guru. Guru ya? Ya. Selain guru apa? Buka usaha kecil-kecilan, warung. Warung. Terus kalau Masnya? Sama, guru juga. Guru juga ya? Oke. Nah, ini selain dari guru, kegiatan Masnya ini apa saja? Paling-paling di rumah aja. Terus ya kayak tukang bangunan gitu. Oh, tukang bangunan ya. Nyambi ya. Oke. Baik, jadi banyak bergerak ya. Iya. Banyak bergerak itu. Untuk cek labnya itu dalam pernikahan berapa tahun, Mbak? Pertama kali cek lab? 2 tahun. 2 tahun pernikahan ya. Kemudian pertama kali cek lab itu hasilnya apa Mbak? Azoospermia itu. Azoospermia. Kemudian berapa tahun kemudian cek lab kedua itu minum obat nggak Mbak? Ya minum obat selama 6 bulan. 6 bulan lebih kurangnya. 6 bulan ya. Yang pertama minum obat selama 6 bulan. Kemudian dicek lab lagi di lab yang sama atau yang berbeda Mbak? Berbeda tempat. Berbeda tempat. Dalam jangka waktu berapa lama? Sekitar 1 tahun. 1 tahunan. Oh, berarti setelah minum obat, kemudian 1 tahun kemudian cek lab lagi, hasilnya apa Mbak? Masih sama, azoospermia. Nah, hasilnya sama azoospermia. Kemudian ini mic-nya darurat ya. Setelah cek lab yang kedua, itu hasilnya apa Mas? Hasilnya azoospermia. Padahal sudah minum obat ya? Iya. Padahal sudah minum obat. Nah, kemudian disaranin dokter apa Mas? Disarani untuk operasi. Operasi ya? Sudah iya. Operasi belum? Alhamdulillah belum. Belum ya? Kenapa belum operasi? Ya mikirnya yang pertama biaya ya. Biaya. Yang kedua risikonya. Resiko takut ya? Iya. Takut nggak begini apa gimana? Iya, salah satunya itu. Takut ya. Ya namanya operasi ya gitu. Jadi emang semua takut gitu. Jadi lebih memilih yang alternatif dulu. Jadi mau coba alternatif dulu. Iya. Kemudian ketemu TikTok tahu
tahu tentang Bu Ana Metode. dari mana? Tahu dari TikTok sih. Dari TikTok. Iya. Ya? Yang main TikTok siapa? Ini orang rumah Oh, nih. mbaknya ya, Iya. yang main TikTok. Terus setelah tahu pertama kali itu Mbak, tahu pertama kali dicek lab itu hasilnya azoospermia, rasanya gimana Mbak? Yo rasanya itu hancur, rasa apa? Rasa detak jantung tuh berhenti, hilang semua harapan. Ya namanya kita manusia kan, pengen lah namanya bikin apa ada anak, ada keturunan seperti itu. Iya betul ya. Nah terus ketemu dengan Bu Ana ya. Itu setelah ketemu Bu Ana itu metodenya apa aja Mbak pas datang itu? Metode pijit. Iya. Dipijat ya. Dipijat terus diawasin oleh Bu Ana ya. Iya. Nah kemudian pengambilan sampel. Waktu dicek itu ketemu nggak Mbak? Iya, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu isinya, ada Iya. isinya. Hanya Allah yang tahu ya, wallahu alam itu apakah sembuh karena setelah cek kedua kan kosong ya, Iya. udah minum obat waktu itu ya. Kemudian minum obat lagi nggak setelah cek kedua? Setelah cek kedua itu enggak minum obat, cuman obatnya obat apa ya? Bukan untuk obat penyubur, bukan. Gitu. Cuman obat apa biasa gitu? Apa? Iya, obat-obat biasa. Obat biasa. Oh, cuman obat biasa aja ya, bukan untuk kesuburan ya? Bukan untuk kesuburan. Jadi dari yang cek lab kedua sampai sekarang itu enggak minum obat penyubur, enggak. Tapi alhamdulillah ketemu ya. Iya. Ya memang hanya Allah yang tahu ya apakah itu sembuh ataukah memang dengan metode pijat itu apa istilahnya terus jadi lancar peredaran darahnya ya. Itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita syukuri aja. Setelah tahu ketemu istrinya itu rasanya gimana Mbak? Yo, rasanya bahagia, punya harapan lagi seperti itu. Sudah terbayang di mata ada bayi. Betul ya. Kalau dulu kan ibarat kata harapannya sudahlah seperti putus asa seperti itu. Betul. Hampir putus asa ya Mbak. Iya. Ya? Tapi ya alhamdulillah Allah kasih. Alhamdulillah, ya. Namanya jodoh mudah-mudahan Iya, ya. amin ya Allah. Amin ya. Ya. Terus dari ditemukan itu terus dikasih PR, ditarget berapa lama Mbak? Selama 4 bulan targetnya. 4 bulan ya. 4 sampai 5 5 bulan. bulan mengerjakan PR. Iya. Insya Allah Insya nanti Allah. ada pembuahan. Amin. Ya. Amin ya. Nah karena memang ini masuk. Jadi setelah ditemukan itu jadi naik tingkat jadi oligo ya. Oligo itu jumlahnya sedikit tapi lumayan ya kemarin ya. Ada yang lebih sedikit kan ya. Saya beri contoh bukti yang lebih sedikit dari masnya itu kan. Nah, tapi ternyata udah berhasil hamil ya. Jadi memang harapannya sudah ada. Jadi Bunda, ini saya terima kasih pada beliau berdua ini mau untuk bertestimoni karena emang untuk menyemangati ya. Memang sih ada kasus azoospermia yang ketika saya cek belum juga ditemukan isinya. Makanya ini saya sudah lama belum menemukan lagi. Ini dapat lagi testimoni yang berhasil ditemukan. Jadi saya ingin menyemangati lagi bunda-bunda yang dengan kasus azoospermia tetap semangat. Apapun tips dari saya kerjakan ya. Bunda selaku istrinya adalah perawat dari suaminya. Jadi betul ya. Jadi nanti yang akan mengurus suaminya itu ya bunda itulah ya. Perawatnya adalah istrinya itu. Nah jadi kemudian gimana Mbak setelah tes sperma terus diapakan lagi? Setelah itu dibekam. Dibekam. Iya. Belajar bekam nggak Mbak? Iya, belajar. Belajar bekam. Cara membekam. Langsung praktek? Iya, langsung. Tidak lihat saja. Oh lihat saja. Kenapa? Kan disuruh praktek. Belum sempat malam. Kok belum sempat? Cuman diajari. Diajari cara-caranya gimana diajari. Oh nggak nyetek-nyetek begini? Enggak. Oh tapi takut nggak? Insya Allah tidak. Oh Semangat. seharusnya langsung praktek tadi malam. Gitu ya. Oke nanti. Ini testimoni ini sebagai bukti bahwa azoospermia insya Allah bisa disembuhkan karena memang wallahu alam ya antara udah sembuh ataukah waktu itu
metodenya yang kurang atau bagaimana ya, hanya Allah yang tahu. Nah, itu artinya ketika dicek ulang di Bu Ana, alhamdulillah ditemukan bibit sperma, dan alhamdulillah tadi malam tuh lumayan banyak ya. Ada yang lebih parah dari itu kok. Nah, padahal dulunya tidak vonis azoospermia, orang lain ya. Nah, itu. Jadi Bunda, apapun tips dari saya, cobalah untuk mengawasi dan memantau suaminya ya, supaya rutin mengerjakan tips awal dari saya. Terutama yang sudah jadi pasien, kerjakan saja ya. Karena memang butuh perjuangan ya. Kita harus berjuang Bun, karena uang juga nggak dibawa mati ya. Jadi lebih baik uang itu dipakai untuk berjuang ya. Kalau tidak dipakai untuk berjuang ya memang nggak dibawa mati intinya gitu ya. Jadi percuma ngapain numpuk-numpuk uang sedangkan kita tidak berjuang gitu ya. Jadi tipsnya adalah tips awal ya, yaitu satu, itu stop menggunakan motor yang tangkinya menonjol di depan ya. Kemudian yang kedua, stop minum es atau air kulkas. Yang ketiga, stop tidur dengan AC yang dingin ya. Hentikan saja pakai AC-nya. Ini terutama khusus untuk yang azoospermia ya. Kemudian yang keempat itu jalan kaki setiap hari berpanas-panasan lah ya, seperti kuli bangunan. Nah, tadi kan pasien ini kan dia juga nyambi sebagai kuli bangunan ya. Itu. Jadi mungkin emang karena beliau sudah banyak beraktivitas fisik, jadi membuat peredaran darah beliau semakin lancar. Begitu ya Bunda ya. Ayo Bunda, untuk yang di Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, ini kan sudah ada jadwalnya ya. Ayo lebih semangat lagi untuk apa istilahnya mengerjakan PR-nya buat pasien-pasien ya. Yang sudah jadi pasien, yang belum masuk grup kontrol, japri saya, kirimkan foto kertas PR-nya, akan saya masukkan ke grup kontrol supaya bisa dipandu lebih lanjut. Baik ya. Semoga segera berhasil buat Bunda ini ya, dan suaminya segera memiliki keturunan ya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.